Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pendidik? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya. Ini di era new normal. Jadi mohon izin saya akan share screen. Ini materi dari dosen kesehatan ya. Saya meminta materi ini khusus untuk para remaja. Bagaimana menjaga kesehatan di era new normal. Ini karena memang masih berbau COVID-19 ya, meskipun sudah berlalu, vaksin sudah terrealisasi, sudah beberapa, saya pun juga vaksin pertama sudah 30 Maret, nanti vaksin kedua 27 April, semoga lancar dan diberikan kemudahan, semoga untuk yang lainnya juga akan terrealisasi COVID-19-nya ya. Karena selama ini kan masih SDM kesehatan, kader, pendidik ya, pendidik itu entah itu guru, instruktur, dosen ya. Ya, jadi dan para yang garda depan gitu ya, keamanan, pelaku pasar semua dapat ya. Jadi semoga ini tapi perlu diingat juga prokes tetap ya, memakai masker jika di luar keluar, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air mengalir atau membawa hand sanitizer ya, selalu di tas, jadi selalu kita pakai terus-terusan, dan menghindari kerumunan ya, menghindar kerumunan itu lebih aman walaupun sudah divaksin. Oke Bapak Ibu, mohon izin saya share screen untuk materi para remaja. Ini remaja ini remaja di era new normal. Sebentar, ini not responding, semoga ini bisa segera teratasi. Bapak Ibu ini sehat bugar remaja, ini sehat bugar remaja ya. Sehat bugar remaja. Sehat bugar remaja era new normal. Yang pasti perilaku hidup sehat masih tetap ya, PHBS ya. Perilaku sehat. Nah, ini oke, saya slideshow, coba saya slideshow. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini masih not responden ya. Ini remaja sehat dan bugar di era new normal, di mana ini kematangan fisik, psikologi, dan sosial remaja dalam era new normal. Coba saya akan slideshow. Coba klik slideshow ini, semoga bisa. Come on. Mahasiswa masih belum dapat ya untuk vaksin. Kecuali yang ngantor mungkin perusahaan yang menghandle itu vaksinnya. Aduh, masih bermasalah Bapak Ibu. Mohon maaf, ini saya harus Oke, saya akan stop share dulu. Oh, ini oke, udah. Oke. Slideshow, come on. Slideshow. Not responding. Ketika di slideshow mesti ini oke. Slideshow from current slide. Current slide aja ya. Oke. Sehat, remaja sehat dan bugar di era new normal. Meskipun remaja itu ketahanannya, imunitasnya lebih baik ya daripada para lansia, mungkin para dewasa ke atas. Namun menjaga kesehatan masih tetap harus diperhatikan tentu saja. Jadi ini remaja sehat dan bugar ya. Nah, kita subjeknya siapa dulu ini? Siapa itu remaja? Siapa sih remaja itu sebenarnya? Kalau remaja tentu yang belum menikah ya. Kalau masih muda tapi sudah menikah, sudah tidak lagi remaja. Sudah ibu-ibu atau bapak-bapak. Karena sudah kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Ya, begitu. Jadi poinnya adalah subjeknya itu siapa itu remaja. Nah, remaja itu di antara usia berapa ini? Ini kenapa tidak bisa slideshow? Oke. Kalau bisa berarti saya harus bergerak ya. Masih not responding Bapak Ibu, ini mohon maaf.
Jadi kalau remaja itu sampai usia 17 tahun ya. 18 masih sebenarnya. Intinya kalau yang belum menikah masih remaja. Gitu. Walaupun itu, nah ini oke. Remaja berasal dari kata Latin adolescence. Kata bendanya adolescentia yang berarti remaja, yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Menurut Santrok, remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Menurut Harlock, masa remaja sebagai suatu periode masa transisi dari masa anak-anak menuju ke arah kematangan. Awal masa remaja dimulai pada usia 10-12 tahun dan berakhir pada usia 21-22 tahun. Oh, sampai 22 tahun masih remaja ya berarti. Oke. Selanjutnya, jadi tapi kalau 22 tahun sudah menikah, 17 tahun sudah menikah ya sudah bukan remaja. Usianya remaja tapi sudah menjadi ibu rumah tangga. Gitu ya. Ini masih bermasalah lagi Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Jadi tadi remaja. Terus kemudian apa sih yang harus ini coba saya akan cek di sini. Kalau tadi remaja. Jadi apa sih yang ini kita mengenal generasi Z ya. Menurut Bruce Horowitz itu kelahiran antara 1995 hingga 2014 itu masuk generasi Z. Generasi Z itu mereka masih cinta kebebasan. Ambisinya besar. Berperilakunya instan. Ingin pengakuan, ingin diakui itu kan. Percaya dirinya tinggi nih. Menyukai hal detail. Terus generasi digital dan teknologi informasi ya. Memang generasi Z sudah ahli ya. Sudah tidak ada lagi yang gaptek ya. Jangan sampai gaptek gitu kan. Oke. Nah sekarang pandemi dan new normal. Pandemi itu sebenarnya apa sih? Pandemi ini saat ini adalah pandemi COVID-19. Artinya ini pandemi itu semua secara tidak hanya secara nasional, ini secara internasional seluruh dunia ini pandemi COVID. Bukan endemi tapi pandemi. Nah, new normal itu bagaimana? Nah, ini transisi antara tadinya dari masa pandemi ke new normal karena tidak bisa normal dari awal normal, kemudian ada pandemi, kemudian ke new normal. Tentu saja bukan balik lagi ke normal yang awal, ke new normal. Perilakunya sudah kita berbeda ya, tentu saja kebiasaan-kebiasaan kita sudah harus merubah gitu. Oke, ini tidak bisa kebuka. Kenapa tidak bisa buka? Nah, oke. Kita lihat di sini data kurang lebih 418,375 positif. Ini tahun lama ya ini, beberapa bulan yang lalu ini kan dibuatnya. Ini baru saya buka. Ini dalam perawatan ini meninggal segini. Jadi ini sudah belum update ya. Ini yang posisi lama. Jadi hanya untuk diketahui saja bahwa banyaknya di Indonesia penderita COVID. Yang meninggal juga banyak, namun yang sembuh pun alhamdulillah banyak. Namun kita juga tetap harus hati-hati Bapak Ibu ya. Kembali oke. Tadi generasi Z udah, kita pandemi dan new normal sudah. Apa itu pandemi dan new normal tadi sudah saya bahas ya. Tadi juga sudah ini tentang berapa persentasenya, berapa ribuan orang. Tapi ini sudah. Nah, sekarang permasalahannya apa sih remaja itu di masa pandemi? Nah, permasalahannya apa? Nah, karena biasa di luar terus di dalam terus kejenuhan. Tidak dapat bertemu teman, ya kan? Adaptasi cara belajar baru dari tadinya offline tatap muka konvensional sekarang menjadi online. Ya, full online bahkan. Kalau dulu masih blended mungkin ya. Yang blended learning, yang memakai blended learning mungkin seperti UT itu blended learning. Jadi, tapi ini sekarang kita sudah full ya. Sudah. Nah, ada konflik peran di rumah nih. Biasanya sama orang tua ketemunya hanya cuma sejam, 2 jam nih. 24 jam ketemu. Pasti ada ketahuan nih cekcoknya. Ketahuan nih badungnya si anak gitu. Biasa ya.
Nah, akhirnya merasa tidak nyaman di rumah. Nah, manajemen waktu dan tugas. Manajemen waktu dan tugas ini kita harus memanage gitu, memulai mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas-tugasnya apa, tugas sekolah atau tugas les atau misalnya main. Nah, main kan nggak bisa dengan HP ya. Nah, akhirnya merasa cemas, overthinking ya kan, terus menurunnya motivasi. Betul kah? Nah, apa yang bisa dilakukan? Sekarang apa yang bisa dilakukan? Remaja kemon. Tidak mati gaya kalau remaja ya. Sebenarnya. Jadi remaja itu banyak sekali cara. Banyak sekali tidak harus tatap muka, harus berkomunikasi lewat apa? Bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan HP lah, bisa medsos banyak banget ya. FB bisa, Facebook, Instagram, atau apa saja. Nah, ini remaja dengan segala karakteristiknya. Ini kan. Pada new normal, ini perubahan besar situasi baru, banyak batasan peraturan baru. Semua batasan dibatasin. Perubahan besar itu mengagetkan ya. Itu menuju situasi baru. Akhirnya adanya peraturan baru. Nah, di era new normal itu hanya memahami aja situasi ini memang sudah kenyataannya terjadi. Nah, nilai baru, kita mendapatkan nilai baru apa? Mencari informasi, memahami informasi, menanamkan menjadi nilai. Nah, kita belajar nilai barunya apa? Usaha untuk beradaptasi dari yang tadinya normal ke new normal. Normal kaget masa pandemi, nah new normal masih ada batasan-batasan tentu saja. Sikap barunya apa? Memahami apa yang harus dilakukan, mengetahui apa yang dilarang, memahami resiko dan konsekuensi, bersikap bijak. Itu tadi ya usaha untuk adaptasi yang menyesuaikan diri. Nah, apa yang bisa dilakukan? Prokes, new normal pasti tetap masih prokes. Sikap baru, iya, sikap baru. Fisik, secara fisik, olahraga, menjalankan mencari hobi makeover kamar. Nah, olahraga tetap di rumah bisa. Mencari hobi, makeover, bongkar-bongkar rumah, beres-beres kan, banyak waktu untuk itu. Gudang diberesin, tadinya tidak pernah bantuin gudang di rumah diberesin ya kan. Masak mungkin kalau yang perempuan memasak, mencoba resep-resep baru gitu, membantu ibu di rumah. Banyak sekali. Sosial bagaimana? Bertemu dengan teman, tetap mengikuti protokol, tidak berkerumun, menghindari tempat yang terlalu ramai. Sekarang masih longgar ya, bersosial masih lumayan gitu. Nah, emosi, nah tidak bersikap egois, fokus hanya pada diri sendiri, peduli dengan kesehatan orang lain dan empati. Ini hanya empati yang kita butuhkan gitu ya. Nah, cara berpikir bagaimana memahami do, don'ts, mempertimbangkan resiko dan bahaya, menghindari tingkah laku yang merugikan, memahami mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak, gitu ya, resikonya. Empati kita tunjukkan empatinya. Nah, artinya di era new normal ini kan semuanya serba kekurangan, sebab ini alhamdulillah kami kan lebih baik dari yang lain mungkin. Nah, kita berbagi, bisa berbagi dalam bentuk apalah, atau bentuk pulsa atau apa gitu kan. Nah, ini apa ini? It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent that survives. It is the one that it is the most adaptable to change. Nah, ini yang terbaik adalah adaptasi untuk membuat perubahan. Ini Charles Darwin ya. Yang terbaik adalah itu. Be wise, stay safe, stay survive nih. Tentu saja bagaimana kita memposisikan diri aman ya, tetap hidup bagaimana ya. Oke, tetap melakukan menjalankan kehidupan ini. Oke, terima kasih, ini semoga bisa membantu Bapak Ibu, para remaja, ini untuk khusus remaja, semoga bisa membantu tetap bugar di era new normal ya. Tadi Bu Haris sudah sampaikan bahwa empati yang kita tunjukkan anak-anak, kita bersyukur lebih baik dari orang lain ya. Orang lain untuk online aja tidak mudah, harus belajar dulu, belum beli pulsanya, belum beli apa ya. Jadi kalian tunjukkan empatinya untuk saling berbagi, mengajari ya, tidak harus uang, mengajari saja bagaimana caranya Zoom, bagaimana caranya online, bagaimana mencari informasi-informasi, saling berbagi. Nah, para remaja belum bekerja, jadi tidak perlu sharing materi, tabung sharing hanya edukasi, mengedukasi aja teman-temannya atau tetangga yang perlu diedukasi ya. Jadi gitu, kasihan sekali karena memang sekarang era new normal,
ya insya Allah nanti sudah mulai tatap muka ya. Jadi kesulitan belajar tidak lagi. Jadi karena yang mereka tidak terbiasa atau orang tuanya memang bukan siapa-siapa atau memang pendidikannya yang mohon maaf tidak mengenal teknologi, jadi tentu saja kesulitan untuk mengajari anak-anaknya ketika belajar online. Oke, hanya kita tunjukkan empati kita, bagaimana kita membantu mereka untuk melancarkan, memudahkan mereka menyelesaikan tugas, bagaimana caranya, itu saja Bapak Ibu. Remaja, oke para remaja, sorry remaja ya, ini remaja karena khusus untuk remaja. Oke, terima kasih remaja, semangat, 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 kalian adalah penerus kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, mau puasa. Oke, semoga sehat selalu ya semuanya. Oke, bye.